Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Materi ini disusun oleh Chandrali, Desi, Herianto, Maris Telayo, dan Sepia. Nah, kalian pada penasaran kan? Udah gak sabar nih mau masuk ke topiknya. Apa sih yang akan kami bahas? Jadi, yang pertama itu ada pengenalan, yang kedua langkah dan rumus, yang ketiga studi kasus. Yang menjadi topik utamanya tuh apa itu TOPSIS atau what is TOPSIS? Nah, TOPSIS ini adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multi kriteria atau kriteria yang banyak. Nah, jadi metode ini tuh merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan nih. Ini tuh paling praktis. Jadi semakin banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, maka tentunya semakin sulit juga untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Nah, pada gak sabar kan? Kita langsung aja masuk ke rumusnya. Yaitu, pertama ada langkah 1. Membangun normalized decision matrix. Rumusnya, Rij sama dengan Xij per akar dari jumlah M dengan I sama dengan 1 dikali Xij kuadrat. Keterangan, Rij sama dengan hasil normalisasi decision matrix R. Xij sama dengan perhitungan untuk alternatif ke I terhadap atribut ke J. I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M. J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2, yaitu membangun Weight Normalized Decision Matrix. Rumus Yij sama dengan Wi Rij. Keterangan Yij sama dengan hasil rating bobot ternormalisasi, Wi sama dengan bobot kriteria I, Rij sama dengan normalisasi decision matrix, I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M, J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke langkah 3, atau menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif. Rumus solusi ideal positif atau A positif. A positif sama dengan Y1 positif, Y2 positif, Y3 positif, sampai dengan Yn positif. Solusi ideal negatif atau A negatif. A negatif sama dengan Y1 negatif, Y2 negatif, Y3 negatif, sampai dengan Yn negatif. Masuk ke langkah 4, yaitu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal, positif, dan negatif. Rumus jarak alternatif AI dengan solusi ideal positif. DI positif sama dengan akar dari jumlah N dengan J sama dengan 1 dikali dalam kurung Yij kurang Yi positif, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M. Jarak alternatif AI dengan solusi ideal negatif. DI negatif sama dengan akar dari jumlah N dengan J sama dengan 1 dikali dalam kurung Yij kurang Yi negatif, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M. Selanjutnya kita udah masuk ke langkah paling akhir, langkah 5, yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Rumus V sama dengan DI negatif per DI negatif tambah DI positif
I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M. Di mana semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut merupakan alternatif yang diinginkan. Nah, jadi udahan dulu nih. Kita udah membahas mengenai pengenalan, langkah, dan rumus-rumusnya nih. Selanjutnya masih ada satu lagi topiknya, yaitu studi kasus. Dan materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Herianto, saya akan melanjutkan pembahasan topsis ke bagian studi kasus. Seperti yang kita tahu, kalau di setiap metode SPK selalu menentukan kriteria dan alternatif terlebih dahulu. Dapat dilihat kami sudah menyediakan kriteria dan alternatif dengan masing-masing bobotnya. Dan di sini kami tidak membuat nama kriteria serta nama variabel dari bobotnya. Contohnya seperti K1 itu usia pemohon dengan bobot kriteria 0,75 dengan nama variabel penting. Kami tidak buat karena kami mau langsung bahas ke bagaimana cara perhitungannya. Perlu kita tahu, sebaiknya kriteria ini kalau kita melakukan penelitian disarankan menurut pendapat ahli. Baik bisa melakukan wawancara ataupun angket dan sebagainya lainnya. Siapa yang mengetahui suatu kriteria untuk menentukan objek terbaik. Langsung saja, setelah menentukan nilai bobot kriteria dan alternatif, kita membuat matris keputusan ternormalisasi, yaitu langkah pertama dari topsis. Rumus dari matriks keputusan ternormalisasi yaitu R sama dengan X dibagi akar sigma dimulai dari 1 sampai dengan M, X pangkat 2 dari I sampai dengan J. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita dapat mencari pembaginya dengan cara akar dari nilai kriteria pertama nasabah 1 dipangkatkan ditambah kriteria pertama nasabah kedua dipangkatkan ditambah kriteria pertama nasabah ketiga dipangkatkan, ditambah kriteria pertama nasabah keempat ditambah kriteria pertama nasabah kelima. Nah, itu baru kita dapat pembaginya. Kita lanjut untuk X. Nilai X-nya dapat kita ambil dari kriteria pertama nasabah 1 dan langsung bisa kita bagikan dengan pembaginya yang sudah kita cari tadi. Begitu juga seterusnya untuk mencari pembagi di kriteria kedua sampai dengan 14. Dan ini adalah hasil perhitungan matriks keputusan ternormalisasi yang sudah ditabelkan. Kemudian lanjut untuk langkah kedua, yaitu menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Di langkah ini kita hanya perlu mengkalikan nilai matriks ternormalisasi yang sudah kita cari dengan nilai bobot dari kriteria. Dapat kita lihat seperti di gambar, nilai 0,57 dari kriteria pertama nasabah 1 dikali dengan nilai bobot K1. Kalau nasabah kedua, kriteria pertama nilainya tetap dikali dengan nilai K1 dan seterusnya hingga K14. Lanjut, langkah ketiga yaitu menentukan matriks keputusan solusi ideal positif dan negatif. Untuk solusi ideal positif dilambangkan dengan positif, begitu juga sebaliknya. Cara untuk mendapatkan nilainya adalah dengan melihat tabel hasil perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot nilai. Kita lihat untuk kriteria 1, nilai tertingginya adalah 0,42, sedangkan untuk nilai terendahnya adalah 0. Kemudian kita memasukkan nilai tertinggi ke max dan nilai terendah ke min. Langkah ini kita hanya mencari nilai tertinggi dan terendah saja. Lanjut ke langkah keempat, yaitu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Bagaimana caranya? Untuk nasabah pertama atau DB1 yaitu dengan mengakarkan nilai matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot K1 dengan nilai max K1 juga. Begitu juga seterusnya kalau K2 dengan nilai max K2. Dibuat sampai nasabah ke-5 atau DB5. Itu baru jarak alternatif positif. Bagaimana dengan jarak alternatif negatif? Caranya sama saja. Hanya dikalikan nilai minnya saja. Gampang kan? Lanjut ke langkah terakhir, yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Kita hanya perlu mengikuti rumusnya saja. Misalnya, untuk nilai alternatif negatif yaitu D1, didapatkan nilainya dari alternatif minus D1 pada tabel sebelumnya yang sudah kita buat. Kemudian dibagi dengan nilai min D1 lagi, dan ditambah alternatif D1 positif. Dan kita mendapatkan nilai preferensi nasabah pertama.
Lanjutkan cara ini sampai dengan nasabah kelima. Hasilnya setelah mendapatkan nilai preferensi kelima nasabah, kita dapat mengurutkannya dari nilai terbesar hingga terendah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata-kata. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.